Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Rekan-rekan sekalian, saudaraku seiman, jamaah Masjid Ar-Rasyid yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahim dan bersama-sama berhadir di masjid ini, di Masjid Ar-Rasyid ini dalam rangka kegiatan apa ini rutinan lah. Rutinan khusus agenda milenial kayaknya ini lah, anak-anak muda semua yang temanya apa tadi? Aku beruntung, tapi mengapa aku tidak bahagia? Wah, apa ini judulnya? Aku beruntung, tapi mengapa aku tidak bahagia? Begitu ya? Bagus. Mudah-mudahan dengan kita berhadir di tempat ini, apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan, dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kita berhadir, dosa dan kesalahan kita diampuninya, dan insya Allah kita semua kelak dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang menarik terutama bagi kita selaku milenial. Milenial itu masih remaja lah rata-rata lah. Kalau Tuhan itu apa namanya? Pokoknya ya untuk menambah wawasan kita, mengingat kita masih dunia remaja, dunia ujarah haji romai rama tuh darah muda, darahnya para remaja. Itulah bergelora ya Allah, menggebu-gebu. Nah, tema tadi disampaikan aku beruntung, namun kenapa aku tidak bahagia? Aku beruntung, tapi kenapa aku tidak bahagia? Aku beruntung, betul kita ini beruntung. Kenapa? Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibanding dengan umat-umat yang lain. Pahalanya luar biasa kita ini jadi umat Nabi Muhammad. Nah, beruntung lah, beruntung. Jadi umat Nabi Muhammad itu pertama adalah pahalanya berlipat ganda di sisi Allah dibanding umat-umat yang lain. Kalau umat-umat yang lain itu biasa-biasa saja, satu dibalas satu, tapi kita jadi umat Nabi Muhammad pahalanya berlipat-lipat ganda. Satu. Nomor dua, berada di penghujung zaman. Jujur kada? Nah, kalau penghujung zaman itu bilanya mati kada lawas nunggu kiamat. Iyalah. Coba bayangkan kita hidup zaman Nabi Adam sana, nunggu kiamat lawas. Nunggu kiamat kelamaan, iyalah. Nah, nomor tiga. Nah, ini utama umat Nabi Muhammad dulu, kita beruntung nih lah. Nah, apalagi orangnya kecil-kecil, iyalah. Dan pendek-pendek umurnya. Dibandingkan umat-umat terdahulu, itu panjang-panjang, besar-besar orangnya. Nah, selain itu juga keutamaan umat Nabi Muhammad itu yang diiringi umat-umat yang lain adalah terutama Nabi Adam. Nabi Adam tuh pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nah, kenapa pengennya? Kalau jadi umat Nabi Muhammad itu bilanya berdosa, aku tuh jadi Nabi Adam berdosa sekali aja. Berdosa sekali. Langsung dilemparkan dari api neraka, dari surga ke dunia. Coba umat Nabi Muhammad, ini buat dosa, iyalah, dilempar dari apa? Dari dunia sekali aja. Andainya dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima masuk surganya. Aku aja Nabi Adam dari surga dikeluarkan ke bumi, ke dunia. Nah, umat Nabi Muhammad dari bumi, dari dunia
Bertaubat nya masuk surga. Ini umat Nabi Muhammad keutamaannya. Yang kedua, ujian Nabi Adam, aku bertaubat, kada langsung diterima. Puluhan tahun bertaubat dengan biniku Siti Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam tuh. Doa Nabi Adam. Lama enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke Mekah baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Dimanapun dia berbuat dosa, dimanapun dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama betul-betul taubatan nasuha, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Ada mesti ke Mekah sana kita. Alhamdulillah. Jangannya syariat itu ada, diterima taubat kita ke Mekah sana kayak Pak. Kita kaduitan lah. Syukur umat Nabi Muhammad. Berikutnya lagi umat Nabi Adam, aku sekali membuat dosa. Nabi Adam, aku langsung dipisahkan dengan istriku Siti Hawa. Dalam riwayat dikatakan Nabi Adam itu di mana? Di India, Hindustan. Nah, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Ayo, dua laki bini gara-gara sekali aja kesalahannya langsung dipisah dua laki bini, suami istri. Satu di India, satunya di mana tadi? Di Jeddah. Coba umat Nabi Muhammad berbuat dosa kada dayanya laki bini dipisah. Dosa, ya kada? Nah, makanya syukur jadi umat Nabi Muhammad. Beruntung ada jadi umat Nabi Muhammad. Untung. Berikutnya lagi terakhir, umat Nabi Muhammad tuh luar biasa ujian Nabi Adam. Untungnya kenapa? Aku ujian Nabi Adam sekali ya buat dosa, langsung ditelanjangi oleh Allah Ta'ala. Kada bawa pakaian, kada bawa baju, kada bawa salawar, kada pakai celana, bawangnya telanjang bulat, dikeluarkan, habis. Coba umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Buat dosanya, masih bawa baju, masih bawa salawar. Bagus lagi, ya lah, mahal-mahal lagi. Nah, bahkan habis berbuat dosa, kada tahu. Nah, pada jurang tuh, muha kada berdosa aja orang. Artinya apa? Syukur jadi umat Nabi Muhammad. Jangannya diberlakukan itu sampai sekarang lah. Bisa rame orang jual baju ya kalau habis hilang. Tukar lagi, beli lagi bajunya. Nah, baik, itu sedikit keistimewaan, keutamaan, untungnya kita umat Nabi Muhammad. Nah, aku beruntung, tapi aku udah bahagia. Kan gitu tuh. Nah, sebenarnya letak kebahagiaan itu hadirin, letaknya sebenarnya di hati ya, syukur aja sebenarnya. Manakala kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, letak kebahagiaan itu disyukur. Padahal kita ini sekali lagi beruntung sebenarnya sudah. Beruntung, masing-masing punya keistimewaan yang Allah berikan, Allah titipkan dengan kita semua. Diberikan mata, diberikan telinga, bisa mendengar, mata bisa melihat. Nah, cuma kadang-kadang rasa kebahagiaan itu dicari, kalau dicari dan dicari terus, ujung-ujungnya ada bahagia. Jujur gak ada? Kebahagiaan itu kayak apa gerang? Itu pikirkan, bentuk bahagia itu gimana dulu? Bahagia itu sebenarnya letaknya jadi syukur tadi itu. Contoh, ini contoh sederhana. Misal, orang ini sekolah SMA, ini SMA lah rata-rata lah. Kuliah, udah kuliah. Nah, misalnya orang ini lagi sekolah SMA, sama-sama berkawan. Nyamannya lah aja. Inya habis lulus sekolah SMA, langsung kawa kuliah. Nah, langsung kawa kuliah. Aku SMA kada kawa kuliah aja. Nah, habis itu ujian orang kuliah lagi. Nyamannya lah aja. Inya yang kuliah tuh aja. Hanya lulus kuliah langsung begawi ya. Ya ada lah. Ya ada, pikir langsung kayak itu. Ujian nang begawi pulang. Ujian begawi nyamannya inya kuliah. Aku sama umur kuliah juga kakak ini begawi.
Iyalah, kan ada peningkatan pekerjaan. Habis itu ujian nang kuliah nih lagi nyamannya lah jadinya lulus, sudah berkeluarga, sudah kawin, ada jodohnya. Aku kawan sekelas belum kawin lagi. Dapat calon bini gin belum, bahasanya pacar gin belum lagi aja. Ini sudah kawin. Nah, kan di situ. Jadi bingung letak bahagia di mana. Ujian nang kawin lagi, ujian nang kawin lah. Nyamannya lah aja. Aku lolos mana kawin, belum dapat keturunan lagi. Nah, ya kada. Aku lolos mana sudah kawin, belum dapat keturunan lagi. Inya hanya kawin, sudah beranakan dah sekong. Jujur kada? Ujian anak sekong lagi. Lawasnya aku hendak benar anak dua. Hah, ada dapat aja lagi. Orang anyar 2-3 tahun keluar dapat anak dua dah. Aku sudah 8 tahun, sudah 10 tahun baru satu ujarnya. Timbul pertanyaan, di mana letak kebahagiaan tuh ya? Ujian anak dua lagi, nyamannya lah aja. Anaknya 9, anaknya 8, aku pengen sekali kayak itu. Aku sudah puluhan tahun, dua ya dua. Nah, ujian yang banyak lagi, nyamannya anak sedikit lah aja. Aku uyuh menggaduh banyak 9 nih. Nah, nyaman dua aja. Nah, ayo. Ya ada. Tapi pikirkan halus-halus. Pikirkan kecil-kecil sampai timbul pertanyaan, letak kebahagiaan tuh di mana kadang-kadang? Nah, karena setiap orang, minta maaf, setiap orang ini diujinya masing-masing. Ada yang diuji dengan pasir. Ada yang diuji dengan kerikil. Ada yang diuji dengan batu besar seperti ini. Ada yang diuji dengan batu sebesar ini. Ada yang diuji dengan kepala sebesar kepala nih. Ada lagi lebih besar lagi dan seterusnya. Dan ketika diuji itu hadirin, jangan memandang masalah kita tuh sama dengan masalahnya. Jangan samakan masalah kita dan masalah dia. Kadang-kadang kita ini mensamakan. Ikam jakanya kayak ini pang nah bagusnya, kayak ini pang. Nah, orang yang menyambat kayak itu, orang yang memberikan seperti itu, dia tidak merasa bagaimana menjadi orang tersebut. Misal nih lah. Nah, ikam aku banyak dapat kayak ini nah. Kayak ini saran ini. Karena tahu perjuangannya dalam meraih cita-citanya, dalam meraih kebahagiaan bagi dirinya, harus bahujan, harus bapanas, harus ada guring, harus begadang, harus mengetik ini sebagainya. Orang tahunya apa? Jadinya aja. Betul? Makanya ada ungkapan sedikit ungkapan. Orang sekedar memandang. Orang kita juga yang menyandangnya. Wah, ini peribahasa sedikit. Orang sekedar memandang. Kita juga yang menyandangnya. Jujur lah. Paham lah kira-kira itulah. Bahasa ulun ini paham lah kira-kira. Ini nyaman lah bahasa kampus nih, bahasa aja sedikit. Orang sekedar memandang, kita juga yang menyandangnya. Orang tuh sekedar sepintas gitu aja. Oh, ya lulus sudahlah. Dah habis kisah. Oh, ini berhasil sudahlah. Sudah. Atau misalnya kenapa kami kada tahu di dalamnya bagaimana seseorang itu berusaha. Bagaimana dalam orang tersebut dalam kegigihannya membuat asalnya sedikit menjadi besar, lebih banyak itu. Kada tahu. Di situ yang kadang-kadang kita cuma menghukumi seseorang. Bahwasanya seperti itulah kehidupan. Karena sekali lagi kita ini hadirin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berlain-lain. Ada yang diuji dengan apa? Dengan
ekonomi. Ya ada? Ya ada? Ada yang lambat kiriman, ya lah. Nah. Ya ada? Ada kawannya yang nyaman kirimannya, ya lah. Ada yang diuji dengan apa? Pendidikan. Ada yang diuji dengan rumah tangga. Ya ada? Orang tuanya ini berkelahi, ini. Ada yang diuji dengan anak. Anaknya nakal, anaknya masuk penjara, anaknya ini, anaknya itu. Ada yang uji dengan istrinya. Ada yang diuji dengan suaminya dan lain sebagainya. Pengennya kita nih bahagia semua. Rumah tangga kita tuh sakinah, mawaddah, warahmah. Betul tidak? Bagi yang berkeluarga. Ya lah. Pasti pengennya sakinah, mawaddah, warahmah semua. Tapi kadang-kadang realitanya kadang-kadang beda. Suami baik, soleh, istri suka selingkuh. Ya ada. Atau sebaliknya, istri solehah, suaminya main perempuan. Nah, suaminya baik, istrinya baik, anaknya nakal. Ya lah. Apalagi anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik, dengan mertua berkelahi. Ada bakuran. Nah, itu terus tuh rumah tangga. Itu di dalam skop rumah tangga tuh. Belum lagi yang lain-lain. Makanya sekali lagi, konsep aku beruntung, tapi mengapa aku tidak bahagia, itu sebenarnya sekali lagi disyukur tadi itu. Disyukur. Kalau kita kembalikan ke keadaan kita, alhamdulillah, aku masih diberikan Allah nikmat umur, masih diberikan Allah nikmat sehat, masih diberikan Allah nikmat bisa beribadah dan sebagainya, itu sudah beruntung deh tuh. Dan ujung-ujungnya nanti bahagia. Karena konsep bahagia itu sekali lagi letaknya disyukur tadi itu. Kalau kita kembalikan ke posisi masing-masing, menurut A bahagia itu begini. Menurut B bahagianya seperti ini. Menurut C bahagianya seperti ini. Beda-beda, betul tidak? Coba ini. Bahagia itu kayak apa, Gerang? Nah, kadang-kadang bingung lo lah, menjawabnya bingung. Ini karena konsepnya ini bahagianya beda. Menurut ini bahagia itu bisi rumah, ganal, isi rumah banyak, ya lah. Menurut ini istri yang cantik, misalnya bini yang bunga, sialah, bini 4 misalnya. Beda-beda. Bahagia itu apa? Misalnya, menurut ini lain lagi kena. Ah, tapi sekali lagi kembalikan. Bahagia itu letaknya di syukur. Nah, dan insya Allah dengan adanya syukur, maka muncul poin yang kedua. Apa itu? Yaitu kada mau iri dengki. Nah, sifat yang nomor 2 nih. Nah, tidak mau iri dengki. Kalau sudah iri dengki, nah ini bahaya. Bahaya. Nah, sebab iri dengki itu sifat yang luar biasa. Sifat yang bisa menggugurkan segala amal-amal. Dan itu bahaya lah. Dan orang sudah iri dengki dalam hidupnya, maka ada bahagianya. Kok apa bahasa ini tuh? Sakit hati terus hidupnya. Bila ada sifat iri dengki itu dengan orang lain. Dan iri dengki itu nyaman dicek. Ini mudah-mudahan janganlah, mudah-mudahan tidak ada nih. 2 cirinya. Ciri iri dengki itu setidaknya. SMS. SMS. Tahu SMS? Pertama, SMS pertama. Senang melihat orang susah. Senang melihat
orang susah. SMS yang kedua, kebalikannya. Susah melihat orang senang. Ini bila ada nih SMS nih di diri kita nih bahaya nih. Lain SMS yang HP itu lain, Messenger itu lain. SMS, SMS pertama, senang melihat orang susah. Dia bahagia, orang lagi kesusahan itu bahagia. Orang dapat musibah, hapok gitu. Hapus dia aja. Oh, rasain loh, jangan rasain. Bahasanya kayak gitu tuh. Nah, hapus dia aja, hapok kamu ya. Orang dapat musibah, nya bahagia. Orang kada lulus mata kuliah A, orang yang lain A-nya D misalnya. Ada kawan yang iri dengki, hapus kami. Nah, ada lulus kami ya. Atau yang dimarahi dosen, hapus dia kamu ya. Nah, atau yang terlambat dan lain sebagainya. Hal-hal yang di masyarakat pun bisa kejadian. Lagi bertetanggaan, orang nukar kompor gas, inya yang kepanasan. Orang nukar kompor gas, inya yang kepanasan. Seolah-olah dinyalai gitu nah. Atau orang nukar kulkas, inya yang kedinginan. Paham maksudnya? Orang bahagia, ya kalau inya yang apa? Apa tadi? Senang melihat orang susah. Nah, kebalikannya, susah melihat orang senang. Itu tuh contohnya. Orang dapat nikmat, inya yang sakit hati. Orang beli kulkas, inya kedinginan. Orang beli kompor, inya kepanasan. Orang beli umrah berataan sekeluargaan, inya bingung mikirakan, banyaknya aja. Berapa duit tuh aja. Orang nang umrah, isok tulak umrahnya. Nang iri dan kiri mikirakan, banyaknya duitnya aja. Kada kau guring. Kada bisa tidur. Mikirakan berapa. Nah itu, kalau itu ada dalam diri kita, ada bakalan bahagia. Yang sifat yang iri dan kiri. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya kira-kira lah. Nah, mudah-mudahan kita tidak ada nih sifat ini nih. Jauhkanlah. Harusnya memang iri itu boleh. Kalau iri aja boleh, yang ada boleh itu dengki, iri dengki. Nah, dan kalau iri aja boleh. Dalam artian orang dan iri yang diperbolehkan itu adalah dalam masalah amal. Amal dengan harta. Yalah. Amal dengan ilmu harta. Pokoknya tiga sifat itulah. Setidaknya dua. Amal dengan harta. Nah, misalnya orang kau bersedekah, kenapa kau kada? Iri kita harusnya kayak itu. Nah, orang kawa beli ini untuk amal soleh, kenapa kada? Nah, itu bagian daripada iri. Tapi iri yang dimaksud situ bagus. Supaya menjadi apa nih? Motivasi bagi kita untuk beribadah lebih maksimal. Nah, ada dengan ilmu. Contoh, orang bisa berhasil kenapa kok kada? Padahal kalau dipikir-pikir sama aja, waktu sama 24 jam. Mata sama dua, ya kalau telinga sama-sama bisa mendengar. Kenapa kada bisa kayaknya? Iya dapat A terus misalnya. Kenapa kok kada? B tiap B misalnya. Nah, hal-hal seperti itu harus dimotivasi diri kita supaya apa? Lebih maksimal lagi daripada sebelumnya. Itu bagus iri gitu tuh. Iyalah. Supaya termotivasi diri kita dalam keseharian kita. Nah, itu termasuk pengajian ini. Nah. Kan orang-orang langka aja hadir ke sini nih. Jujur gak ada?
Nyamannya apa sih nih? Nongkrong, ke kafe, ya kalau biasanya guring, iyalah, jujuran tuh. Dan hari ini berlawanan dengan hawa nafsu, berlawanan dengan hawa nafsu. Nyamannya apa saat ini? Nonton TV, pisang goreng, kopi, ya kalau guring tadi tuh. Nah, itu tuh, tapi alhamdulillah luar biasa, pian-pian berataan meskipun dalam keadaan hujan di luarnya lah, gerimis, mengundang. Wah, ya lah. Alhamdulillah menyempatkan waktu di masjid yang mulia ini. Ketika mendengarkan nasihat-nasihat dan sebagainya. Itu bagian daripada iri yang harus dilanjutkan bahasanya nih. Supaya apa? Orang kenapa kalau kamu istaklim, kenapa kau kada? Nah, itu. Nah, kalau itu ada dalam diri kita, insya Allah, nah, keberuntungan itu menjadi kebahagiaan yang bagus. Nah, bukan aku beruntung, kenapa aku udah bahagia? Tapi dua-duanya, beruntung dapat, bahagia dah dapat. Karena untuk menggapai kebahagiaan itu, jadi Imam Syafi'i apa? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen bahagia di dunia, cari ilmunya. Cari ilmunya kayak apa? Bahagia di dunia itu cari ilmunya. Ilmu ekonomi, cari ilmunya. Kuliah ekonomi misalnya. Nah, pinta tahu di hukum, cari ilmu hukum. Apalagi ilmu apa? Cari semua. Kalau pengen hidup bahagia di dunia. Wa man aradal akhirah, siapa yang pengen bahagia di akhirat? Nah, pengen bahagia di akhirat, pengen kada? Cari ilmunya. Nah, kemudian berikutnya waman aradahuma. Siapa yang pengen bahagia keduanya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, fa'alaihi, cari ilmunya. Cari hendaklah mencari ilmunya. Nah, di antaranya nih seperti ini, hadir ke majelis ilmu. Ini namanya Raudhatum min Riyadil Jannah, yaitu satu taman daripada taman surganya Allah. Mahal harganya. Ini mahal nih harganya nih. Nah, yaitu mana kita sudah berada di taman surga sudah nih. Nah, tinggal nang surga na asing aja lagi, baru masuk tamannya aja, belum lagi masuk rumahnya. Belum lagi masuk istananya, masih tamannya, iyalah. Nah, mudah-mudahan kita masuk surga semua. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi sekali lagi kebahagiaan di dunia dan ke akhirat itu dengan cara menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir nih. Pertama tadi syukur. Yalah. Yang kedua adalah jauhi iri dengki. Dan yang ketiga, nih. Kenapa aku beruntung? Aku beruntung, tapi kenapa aku ada bahagia kan itu tuh. Nah, menghindari itu, nih, maka sifat yang ketiga yaitu qanaah. Qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah ada yang tahu? Ada yang tahu qanaah itu apa? Merasa cukup. Merasa cukup dengan yang ada. Sederhana dengan yang ada. Tidak berlebih-lebihan. Meskipun duitnya banyak, meskipun rumahnya besar, ya lah, tapi ya sederhana kayak orang biasa. Ya, jangan terlalu berlebihan. Kemudian cukup yang ada aja sudah, ya lah. Nah, tapi kita ini disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Kan itu tuh konsep dari Nabi. "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Bekerjalah kalian, ya Rasulullah. Bekerjalah kalian, belajarlah kalian, berusahalah kalian. Seolah-olah kalian itu hidup
selama-lamanya. Disuruh tuh berusaha, bagawi, belajar, seolah-olah hidup selama-lamanya. Kalau ada konsep seperti itu di diri kita sebagai arahan dari Nabi kita tuh, maka insya Allah rajin belajar, rajin begawi, rajin berusaha. Kenapa? Karena kita apa tadi? Bakalan hidup lama-lamanya. Semangat kalau lah. Semangat kalau. Nah, nah, tapi jangan sampai situ aja. Jangan situ aja titiknya. Itu masih koma. Elah. Sambungannya wa'mal li akhiratika, dan beramallah dan beribadahlah li akhiratika, untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah engkau besok mati. Seolah-olah engkau hidup seolah-olah engkau besok meninggal dunia. Nah, jadi kalau konsep akhirat itu adalah terus beramal, terus berbuat baik, terus beribadah. Seolah-olah besok mati. Nah, jadi ketika itu ada di dalam diri kita, maka berusaha bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Berusaha bagaimana hidup ini menjadi bila manakala aku mati ada yang dikenang, ada yang diingat terus oleh orang banyak. Pokoknya bermanfaat lah. Karena konsep hidup manusia yang paling baik menurut Rasulullah adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia di antara kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, oleh karenanya penting sifat qanaah ini. Yaitu apa? Apa tadi? Merasa cukup yang ada. Tapi didasari dengan ini tadi penopangnya, yaitu urusan dunia, berusaha, belajar, apapun semaksimal mungkin. Jangan udah apa yang kayak Nipang sudah, aku nasib sudah, pindah bungul sudah aja misalnya, kayak Nipang sudah aja, aku rasa gini cukupnya sudah aja. Jangan, terus belajar, terus ilmu, dimanapun, siapapun gurunya. Nah, tapi cari yang betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah, ya lah. Kemudian dengan siapapun belajar, di majelis taklim kah, dengan apa? Jangan sudah tuntung kuliah, selesai kuliah, dapat sarjana ini, ada lagi sekolah, ada lagi belajar, ada lagi ilmu, jangan. Terus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahadi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat, terus belajar. Nah, itu tuh terus penyemangat bagi kita. Kenapa? Karena jadi tadi Nabi ka'annaka ta'isyu abada. Seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Jadi semangat terus hidupnya. Nah, yalah, semangat terus sih hidup. Kalau orang tuh semangat terus hidup, maka insya Allah, dan otak berpikir terus, yalah, maka insya Allah kada mau yang yang kada baik dilakukan tuh. Apalagi generasi muda nih, yalah, jangan malas, jangan pengoler. Nah, ada terus kegiatan. Nah, banyak kegiatan. Karena ulun merasa dulu waktu jadi mahasiswa, bilanya kawanan pinanu, dah nafsu nih pengen santai terus. Apalagi ini menjelang semester akhir. Kamil itu tahunnya. Bila sudah semester akhir itu pindah koler, menggawi skripsi pindah koler, pindah malas. Jujur gak ada? Ini yang ada yang sudah semester akhir? Udah. Nah, itu mulai itu karena penyakit itu. Sudahnya dibayangi bibinian. Nah, misalnya anak kawin. Nah, kayak itu juga laki bibiniannya, perempuannya. Sebaliknya dibayangi laki-laki. Ada sudah anak berdatang. Nah, itu bilanya anak-anak bisa jatuh di tengah jalan. Bisa kada sampai tuntung, kada sampai selesai itu. Nah, di situ tantangannya. Nah, makanya ada peribahasa. Kejarlah cita-cita untuk si cinta. Oh, iya. Tinggalkan si cinta untuk cita-cita. Oh, apa tadi? Catat. Nah, tinggalkan cinta untuk cita-cita. Kejarlah cinta untuk
Kejarlah cita-cita untuk si cinta. Insya Allah bilanya datang aja sorangan. Datang aja. Nah, datang aja sorangan. Iyalah. Nah, karena memang seperti itu. Nah, memang ada tantangannya. Tantangannya. Terus. Nah, kayak itu juga tadi, kalau urusan akhirat, maka apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk ibadah. Subuh jangan melandau. Ya ada. Ini kayak apa hendak bahagia, subuh jangan melandau guring, bangun subuh sembahyang. Ah, jadi mau hendak bahagia, kan kita sering baca doa tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, begitu juga kebahagiaan yang baik di akhirat. Ini minta bahagia di dunia akhirat nih. Tiap hari, kayak apa caranya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu engkau menyembah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Jangan terbalik. Minta pertolongan dulu hanya menyembah. Nah, jadi song-song bangun subuh minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah. Nah, menyembah kepada Allah Ta'ala. Insya Allah dibuka oleh Allah. Nah, dibuka. Nah, dibuka. Jalan-jalan kebaikannya. Dan yang terakhir. Jangan lupakan minta doa restu dengan orang tua. Ini penting tuh. Penting. Nah, minta doa restu dengan orang tua. Terutama dalam ilmu. Terutama untuk studi dan sebagainya. Kalau sudah dapat restu dari orang tua dan orang tua meridhoi dengan apa yang kita lakukan hari ini, maka insya Allah enak terus, nyaman terus dan sebagainya. Mudah tuh jalannya, insya Allah nyaman. Nah, karena ada hadis dari Nabi, ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua dan murkanya Allah itu tergantung pada murkanya orang tua. Nah, di situ ada hadis tadi, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Artinya apa? Orang tua yang meridhoi kita, sudah mengikhlaskan kita, membuat kita dengan adanya ridhonya orang tua, maka insya Allah nyaman. Allah membukakan jalan-jalannya tadi sudah akhirnya. Nah, itu tuh. Sebaliknya jangan sampai murkanya Allah turun dengan sebab murkanya orang tua. Nah, makanya apa dalam apa nih? Misalnya kita di kos-kosan jauh-jauh ini rumah, ada yang di mana-mana nih? Paling jauh di mana? Oh, rata-rata di sini rumahnya. Hmm? Di Putih semua. Oh iya, di Putih. Nah, kalau ada orang tuanya di sini, minta restu, minta doakan. Iyalah, doakan orang tua. Ya, mak, bah, misalnya kalau masih hidup lah, minta doa restu. Sedikit-sedikit ada waktu telepon. Apa kabar, mak? Sehat kah? Nah, itu tuh bahagia tuh orang tua tuh. Nah, ditanya kayak itu juga bahagia orang tua kita tuh. Iyalah, apalagi mau kita menyulungi duit. Senang banget sih dia, iyalah. Nah, ditanyai kabar aja, orang tua tuh senang. Kenapa? Karena alhamdulillah anaknya meskipun jauh di Palangkaraya, masih ingat lawan orang tua. Nah, tanyai kabar, ma, bah, kabarnya kayak apa? Kadang-kadang kabarnya minta aku nih pas anak ada duit aja. Sebulan sekali, jangan tuh tahu ya, aku aja paham aja. Duit habis kalau aja. Aja cukupnya lah. Nah, sifat-sifat mulia dalam tema itu yang ada kaitannya, pertama adalah kebahagiaan itu letaknya di syukur. Karena kesimpulan lah, orang-orang manusia ini berbeda-beda, ujiannya berbeda, pun kebahagiaannya berbeda-beda. Bahagia menurut A, menurut B sampai Z beda-beda tuh. Kebahagiaan yang hakiki adalah letaknya di syukur. Letaknya di syukur. Orang miskin bisa bahagia dengan kemiskinannya. Orang yang kaya bisa bahagia dengan kekayaannya. Ya, kembali lagi kepada hatinya masing-masing. Ya, hatinya masing-masing.
Menurut A, bahagia itu seperti ini. Menurut B, bahagianya seperti itu. Jadi kembali lagi, banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Satu, yalah. Nomor dua, jauhi sifat iri dengki. Jauhi sifat iri dengki dalam hidup ini, terutama dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Yalah. Nah, dua. Nomor tiga adalah qanaah, yaitu merasa cukup dengan yang ada. Jangan terlalu berlebihan. Nah, kadang-kadang kita ini hal-hal yang kada perlu ditukar. Kadang-kadang hal-hal yang kada urgent, kada penting dibeli. Yalah. Belilah sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Kalau kita yang diinginkan, kalau tak tukar terus ya Allah, ada habis-habisnya, ujung-ujungnya habis tabungan. Nah, dua, apa deh, tiga, sudahlah. Yang terakhir ditutup dengan minta keridhaan dari orang tua. Maka insya Allah beruntung dunia, lebih-lebih beruntung di akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab kah? Oh, minumlah. Hmm. 6 menit, 10 menit. Singkat-singkat aja lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana agar hati selalu bahagia dalam keadaan apapun? Bagaimana agar hati selalu bahagia dalam keadaan apapun? Caranya nih. Supaya agar hati selalu bahagia dalam keadaan apapun. Yang pertama tadi, bersyukur. Itu jawabannya tuh. Nah, di kondisi apapun kita dengan bersyukur, kembali hidup kita ini bahagia terus. Kada mau sakit hati melihat orang yang dapat nikmat. Kembali lagi nomor dua tadi, yaitu iri dengki. Kada mau iri dengki. Nah, jadi yang tiga sampaikan tadi itu, banyak-banyak bersyukur hidup ini. Iyalah. Yang kedua, menjauhi sifat iri dengki. Kemudian jadilah sifat qanaah dalam diri kita. Maka insya Allah hati kita ini kada mau mengkada bahagia terus. Pokoknya bahagia terus bang. Ah, orang dapat musibah kah apa kah? Nah, kada tahu urusannya ya. Oke, orang misalnya bahkan kayak wali-wali tuh lihat. Nah, para wali Allah tuh. Kan ada dalam Al-Qur'an. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak merasa khawatir dan kadang merasa sedih dalam apapun kondisinya. Kenapa? Ya, itu Bang, bahagia terusnya. Hidup para wali itu. Nah, bahkan dalam keadaan sakit pun tetap bahagia. Kenapa? Ini sakit adalah bagian daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada apa nih? Raf'ud darajat. Wah, ya, mengangkat derajat. Ini bagian ujian. Ya Allah, sabar kah kah? Pilihnya sabar, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi sakit pun yang bersangkutan bahagia, apalagi mun kena kondisi sehat, ya Allah. Enggak lah.
Nah, sehat pun bisa diuji. Enggak lah. Sehat pun bisa diuji. Tapi kadang-kadang yang banyak itu pas sudah sakit. Sakit gigi misalnya. Ya. Misalnya sakit gigi ya. Mengalihnya makan. Ya. Orang, apalagi sariawan yang lah. Alih itu Bang. Nah, itu bagian daripada apa tadi? Kebahagiaan. Pertama banyak syukur, yang kedua adalah jauhi iri dengki, yang ketiga adalah qanaah dalam hidup. Insya Allah hati kita selalu bahagia. Nomor dua, bagaimana agar tidak iri ketika melihat orang lain bahagia? Bagaimana agar tidak iri ketika melihat orang lain bahagia? Ini caranya nih. Manakala orang itu dapat nikmat, bahagia juga kita. Mana mau iri dengki. Senang. Bukan kebalikannya tadi. Awalnya senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Nah, itu lagi adanya. Bukan yang pertama tadi. Kalau pertama tadi apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu kan iri dengki, itu nang iyanya tuh. Nah, jadikan sifat itu double yang positif. Nah, double yang positif bahasanya, bukan yang negatif lah. Maksudnya gini, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Kan mau jadinya iri dengki tidak muncul. Orang dapat nikmat, misalnya orang wisuda tadi, wisuda lu lah. Nah, ada kawan kita, padahal seleting waktu itu, sekelas asalnya, seangkatan waktu itu. Terdahulunya wisuda misalnya, seorang belum. Ucapkan selamat kepada kawan tadi. Alhamdulillah, selamat kawan lah. Nah. Ikut bahagia meskipun ada perasaan hati. Kenapa aku ada Bombay lah warnanya? Kenapa aku ada... Meskipun ada, tapi di situ hilangkan perasaan itu. Hilangkan perasaan itu. Kenapa? Rasakan kebahagiaan yang dirasakan orang lain. Karena salah satu sifat mulia adalah idkhalus surur, yaitu membuat hati orang tuh bahagia, itu luar biasa pahalanya. Meskipun kan di antara sifat Nabi itu kan adalah bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu sifat Nabi, di antara sifat Nabi. Bisa merasakan yang orang lain rasakan. Bahasa lain itu pintar merasa. Nah, bukan merasa pintar. Yang bagus tuh kayak itu manusia tuh. Pintar merasa, bukan merasa pintar. Yang ada ini kan rata-rata merasa pintar. Akhirnya apa? Orang lain hendak dijauhi, orang lain hendak ikut dianggapnya menyaingi dan sebagainya. Coba kerjasama. Nah, akhirnya pintar merasa. Itu kan bagus tuh. Nah, jadi senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Nah, susah melihat orang susah kayak apa? Orang kena musibah banjir misalnya kayak tadi kan. Seandainya aku di posisinya kayak apa? Nah, dengan ada sifat seperti itu, ini pertanyaan nomor 2 nih kan ada. Kenapa? Iri dengki kan ada lagi di hatinya. Kenapa? Timbul perasaan, yaitu pintar merasa tadi itu. Seandainya aku di posisinya kayak apa? Nah, itu maka insya Allah hilang. Ada perasaan iri dengki dalam diri kita. Allah alam. Lagi yang lain. Mulutnya baca. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tapi mohon maaf keluar dari tema. Mengapa kalau dalam hati tiba-tiba ada yang menyeletuk kata-kata yang munkar? Kemudian juga hati berselawat tanpa kita sadari. Kemudian akhirnya sadar kalau hati ini bersih. Apa nih? Kalau hati ini sedang apa nih? Sedang berselawat. Oh itu kan. Kayak memahaminya lah. Mengapa kalau dalam hati tiba-tiba ada yang menyeletuk kata-kata yang munkar, kemudian juga hati berselawat
tanpa kita sadari. Kemudian akhirnya sadar kalau hati sedang bersolawat. Pahamlah? Ini solawat. Nah, artinya sifat yang baik. Dalam artian perbuatan yang baik, tapi diungkapkan cuma di dalam hati. Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang baik-baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan sholawat itu kapanpun, dimanapun boleh dikerjakan. Bahkan dalam situasi kondisi yang sifat-sifat yang kada baik, misalnya riya pun dapat pahala aja tetap sholawat tuh. Misalnya supaya kan di hadapan orang-orang nih, apalagi ada calonnya misalnya melihat mau baik-baik ya Allah, wah. Atau ibu-ibu di pengajian misalnya habis nukar emas di pasar itu, nah, pasang sih ganal tadi tuh yang besar tadi supaya tampil nih membasnya dibuka sidin misalnya. Assalamu alaikum misalnya. Itu tujuannya apa? Menampakkan, memperlihatkan gelang emas yang baru. Tapi ini bersolawat kepada Rasulullah, dapat pahala. Bersolawat tuh keutamaannya. Nah, jadi begitu juga ada hal-hal yang barangkali kita belum mampu, sesuatu yang belum bisa menggapainya, maka dianjurkan baca sholawat. Misalnya, orang tuh bisa motor bagusnya, motornya aku hendak benar bisa kayak itu. Salawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa diselawati? Karena lebih mahal selawatku daripada motor itu. Wah, kayak itu tuh semangat jadi motivasi. Ya ada. Orang beli rumah, insyaallah aku bisa kayak ini kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa demikian? Selawatku lebih mahal daripada rumah nih. Wah, itu. Kenapa? Rumah ini bisa habis, bisa runtuh, bisa hilang, bisa pindah tangan gitu. Tapi selawatku tetap sampai kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal harganya. Nah, jadi dianjurkan tuh bagus tuh lah. Banyak-banyak salawat. Ulun dulu kayak itu juga. Dan alhamdulillah dengan itu insyaallah kabul. Kabul tuh. Ya Allah, mudah-mudahan karena dalam waktu ini ada seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuh disauti oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat. Amin ya malaikat. Apa kabar? Nah, insya Allah ada itu adanya tuh kabar gembiranya tuh karena dan itu kita harus husnuzon, sangka baik kepada Allah. Barangkali hari ini belum, tapi suatu saat insya Allah ada jalannya. Nah, seperti itu. Yang lain? Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Kita sudah membantu orang dan ikhlas. Apa nih? Ikhlas karena kan nih? Karena prinsip saya kan ingin baca. Alvina tahu ya. Bagus, 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 bagus. Bagus pertanyaan. Kita sudah membantu orang dengan ikhlas karena prinsip saya kebahagiaan itu membantu orang lain yang kesusahan, suka. Tapi mengapa orang tidak begitu dengan kita? Nah, bahasanya kayak ini. Kita tuh membantu orang, tapi kenapa orang membantu kita? Oh, mungkin kayak itulah bahasanya nih. Nah, iyalah mungkin seperti itulah. Nah, adik dan kawan-kawan sekalian, hidup ini sekali lagi, kalau kita berharap dengan manusia, siap-siap sakit hati. Ulun ulangi,
Kalau kita berharap dengan manusia, dengan makhluk, siap-siap sakit hati. Kalau prinsip kita kayak itu tuh kayaknya membantu orang lain, tapi ada untingan, ada tujuan lain. Apa tujuan lain? Supaya orang tuh bantu kita, jangan. Membantu ya membantu. Ikhlas, pokoknya ikhlas Rijal. Ikhlas itu sesuatu apapun yang kita lakukan, kan diingati lagi, sudah ya sudah. Jangan diungkapkan lagi nang dahulu misalnya pian membantuinya misalnya. Ikam jaka ada aku bahari membantu, ada kayak ini pang. Nah, itu jangan diungkapkan kata-kata tuh. Itu kada ikhlas namanya. Betul kada? Nah, ikam jakanya kada aku bahari. Nah, itu hal-hal yang kada pas. Nah, manakala kita berharap dengan manusia seperti itu tuh, makanya julun siap-siap sakit hati. Karena manusia itu kadang-kadang beda-beda. Hari ini baik, besok belum tentu baik. Hari ini ikhlas, belum tentu besok-besoknya masih ikhlas. Karena beda manusia dan Allah Ta'ala itu beda. Kalau Allah Ta'ala ketika diminta senang. Ud'uni astajib lakum. Bahkan kata Allah, kukabulkan doa-doa kalian tuh. Tapi kalau manusia belum tentu. Bahkan senang Allah Ta'ala diminta. Contoh, kawa kecil, minta apa tuh? Acil nih tetanggaan misalnya lah. Tetanggaan nih si A nih hendak minta lawan dengan si Acil nih apa? Daun pisang misalnya. Kawa kecil minta daun pisang. Ya Cil, saya kenapa ikam? Anu Cil hendak memais iwak misalnya, hendak memanggang iwak nih nah, paisan ikan. Pepes, nyala. Tahu lah pepes. Paisan nih, Banjar. Pepes ikan, pakai daun pisang, ya lah. Ayo haja Cilnya, ayo ambil hasito. Ambil. Besoknya datang lagi. Yang nang tetangga nih, Cil ya. Anu buahnya pindah bagus jelah aja. Besar-besar, baik-baik. Anunya pisangnya. Awakah Cil bisa kah minta? Aja Cil, semalam daun pisang. Buahnya lagi aku menunggui masak lawas benar sudah anak mamutek. Jadi jacilnya. Ayo ambil jacilnya, ambil ha. Ayo ambil. Banyak sekali jacil ini. Nah, mulai sudah kada ikhlas jacilnya. Pertama tadi ikhlas kena. Nah, besoknya datang lagi nih. Tetangga nih. Cil ya. Tuh jantung pisang tuh bina baik, bina besar-besar, anak menyayur kau aja lah jadi dulu ambil. Enggak menyayur. Jantungnya pulang diambilnya. Ujung-ujungnya apa kata Cacilnya? Ayo aja, langsung tabang non pohonnya ikam situ aja. Bawa bulik di sini. Bawa pulang langsung dengan batang-batang pohonnya. Intinya apa? Manusia itu sekali lagi, sekali aja ikhlasnya. Besok-besoknya 2-3 hari beda. Betul tidak? Makanya membantu orang lain semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap dibalas orang lain. Kalau ada tujuan lain selain keridhaan Allah, maka siap-siap sekali lagi sakit hati kena kita. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Ustadz, bagaimana tips menghadapi orang yang SMS kepada kita? Otomatis ini membuat sakit hati orang lain. Apakah kita mendapatkan dosa? Bagaimana tips menghadapi orang yang SMS kepada kita? Oh, berarti orang lain lah yang menghubungi kita. Menghadapinya. Nah, menghadapinya manakala ada orang yang bersifat demikian, orang tadi SMS, dalam artian susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, menghadapinya adalah kita ikut
ikut kepadanya, jangan. Jangan pengikutnya juga lagi, jangan. Tipsnya ya jangan pedulikanlah, jangan terlalu perhatikan. Lihat akannya nyampe sorangan, bisa berhenti sendirinya, jangan dipedulikan. Jangan pedulikan. Lihat prinsip kita manakala ada orang yang seperti itu, kerjakanlah apa yang kita bisa dan kerjakanlah apa yang sesuatu yang kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Pokoknya hidup kita satu bermanfaat bagi orang lain. Karena sekali lagi nih, ini penting lah, ini penting nih. Setiap perbuatan yang kita lakukan, meskipun itu baik, pasti ada orang kada suka lawan kita. Ulangi. Setiap perbuatan yang kita lakukan, meskipun itu baik, ada aja yang kada suka. Ulangi lagi. Terus mengamera tuh nah. Terus. Ulangi lah. Setiap perbuatan yang kita lakukan, meskipun itu baik, pasti ada orang yang kada suka. Apalagi itu yang kada baik. Yang baik saja yang kita lakukan, ada yang kada suka. Apalagi yang kada baik. Jadi kalau ada iri dengki dengan kita, SMS dengan kita, seperti itu, terserah lo. Jangan pedulikan. Nah, jangan pedulikan. Yang penting kita berbuat apa yang kita baik. Yalah, berbuat baik kepada orang lain. Karena kalau kita melihat orang tuh melihat ada baik ketika ada mau jalan. Terus jalan terus. Nah, jangan dilihat nih godaan-godaan jangan. Ya, teruslah berbuat kebaikan. Jangankan kita Nabi Muhammad sendiri tuh. Kurang apa Nabi Muhammad? Baiknya kayak apa kurang Nabi Muhammad tuh? Ada aja yang musuhi. Ada aja SMS bilang sidin. Iya ada. Bahkan yang SMS-nya siapa? Pamannya, ya, keluarganya, orang-orang terdekatnya. Betul tidak? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, macam-macam. Yang gak ada suka. Apalagi cuma kita. Pasti banyak yang gak ada suka. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya sekali lagi, berbuatlah dengan apa yang kita bisa dengan perbuatan meskipun itu sekecil mungkin. Seperti itu. Wallah alam. Terakhir kah? Apa tuh banyaknya? Oh kertasnya. Halo, sampai subuh. Yang terakhir, bagaimana caranya menghilangkan sifat iri terhadap mantan? Mantan apa nih? Mantan apa? Mantan yang dapat lebih baik dari kita. Oh ya. Ajar yor. Bagaimana caranya menghilangkan sifat iri terhadap mantan yang dapat lebih baik dari kita? Alihnya lah. Sekali lagi, kalau itu terjadi, ya sudah. Kembalikan. Ini bukan jodoh kita, sudah. Ya ada. Bukan jodoh kita. Bila nyebut dapat yang lebih baik, alhamdulillah berarti jodohnya sudah. Itu jangan kembalikan. Jangan dipaksakan. Nah, kalau seandainya sesuatu itu terjadi ketika awal-awal pertemuan itu yang kada baik, artinya berpisahannya kada baik misalnya. Nah, tapi yang bermasalah siapa? Misalnya si A lawan si B. Yang mula huwal siapa? Yang mula bakalahi siapa? Si A nih misalnya. Buktikanlah si B ini bahwa aku kada salah. Buktikan bahwasanya aku ini benar. Buktikan aku ini bisa lebih baik daripada yang disangkakan oleh si A nih. Nah, oleh si B ini kayak itu, prinsipnya kayak itu harusnya. Supaya menghilangkan apa nih?
iri terhadap mantan itu. Ya ada? Nah, karena hari ini belum tentu seperti itu kondisinya, belum tentu di 2 tahun ke depan, 5 tahun, bahkan 10 tahun akan datang bisa berubah kita ini. Karena roda ini bisa berputar. Roda ini bisa berputar, ya enggak? Yang penting sekali lagi berbuat baik dengan apapun juga. Insya Allah jalannya itu dibuka oleh Allah Ta'ala dengan yang baik. Dan tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha apalagi likulli syai'in qadara yalah. Mhm. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi itu caranya tuh, bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian Allah akan mengeluarkan caranya yang terbaik bagi kita. Mencarikan jalan keluarnya yang terbaik dengan apa yang kita mau. Karena misalnya lagi, saat itu kita berusaha, oh berarti ini jodoh kita sudah. Nah, jangan dipaksakan. Mau nikah harus aku. Jangan. Nah, dipaksa. Akhirnya pas kawin paksa akhirnya. Nah, bahaya ya lah. Jangan. Nah, buktikan bahwa aku lebih baik daripada dia. Oh, itu jadi prinsipnya. Tapi sekali lagi mencintai boleh, tapi tidak harus memiliki. Oh, ya Pak. Betul tidak? Mencintai itu boleh. Mencintai itu boleh, tapi tidak harus memiliki. Memiliki bahaya kan ya? Nah, orang lain ujung-ujungnya apa? Dipaksa berkelahi dengan lakinya kan ya? Nah, mencintai itu boleh. Artinya seandainya tetamu juga bahari, maka bahari mantan bahari. Kayak itu aja dah. Dan tetap tetap apa? Tetap berkawan, tetap baik-baikan ya. Jangan sampai salah sedikit kedebahiranan lagi. Jangan. Tetap jalin tali silaturahim kepada yang pernah barangkali jadi calon lah bahasanya itu. Calon pasangan dahulunya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? MC. Amin. Ala hadhihi niyyatu ala kulli man nawabina salapun nasrani wa hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله رب العالمين Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.